Halo Bobotoh sebangsa dan setanah air. Balik lagi di Eleven Football, tempatnya update kabar terbaru dan paling panas seputar Maung Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita punya kabar yang langsung memanaskan tensi jelang laga Super Big Match pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga tandang yang paling ditunggu-tunggu akhirnya mendapat kepastian venue. Yap, laga El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung yang dijadwalkan pada hari Minggu 10 Mei 2026 resmi mendapat lampu hijau dari PSSI untuk digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Keputusan ini jelas langsung menaikkan atmosfer jelang pertandingan. Seperti yang kita tahu, sebelumnya sempat ada ketidakpastian yang cukup alot mengenai di mana laga krusial ini akan dilangsungkan. SUGBK kabarnya sedang diprioritaskan dan disimpan rapat-rapat untuk agenda penting Timnas Indonesia di bulan Juni 2026 nanti. Kabar simpang siur mengenai nasib venue ini sempat membuat fokus terbelah. Apakah laga akan digeser ke stadion alternatif atau tetap di Senayan? Namun, teka-teki itu akhirnya terjawab lunas hari ini. Menanggapi berbagai spekulasi yang beredar, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, akhirnya angkat bicara dan memberikan penegasan. Beliau menyatakan dengan sangat jelas bahwa tidak ada hambatan sama sekali bagi tim tuan rumah untuk memakai Stadion Kebanggaan Nasional tersebut saat menjamu skuad Pangeran Biru. Menariknya, Yunus Nusi juga secara lugas membantah kabar burung yang menyebutkan bahwa PSSI meminta adanya renovasi khusus pada rumput GBK sebelum laga liga ini digelar. Lalu apa yang membuat PSSI akhirnya melunak dan memberikan izin? Menurut penuturan sang sekjen, kalkulasi waktu menjadi alasan utamanya. Jarak waktu antara laga Persija versus Persib pada 10 Mei dengan agenda Timnas Indonesia di bulan Juni 2026 nanti dinilai masih sangat longgar. Artinya, PSSI yakin penggunaan stadion untuk pertandingan liga berintensitas tinggi ini tidak akan mengganggu persiapan rumput maupun fasilitas untuk skuad Garuda nanti. Dengan penuh keyakinan, Yunus Nusi menegaskan keputusannya. Silahkan digunakan, tidak ada masalah. Lampu hijau sudah diberikan, panggung termegah sudah disediakan. Bermain di SUGBK tentu akan menghadirkan tekanan puluhan ribu supporter tuan rumah yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ini adalah panggung pembuktian mental juara yang sesungguhnya bagi Persib Bandung. Nah, bagaimana menurut kalian para bobotoh? Apakah bermain di SUGBK justru akan membuat motivasi para punggawa Maung Bandung semakin berlipat ganda untuk mencuri 3 poin penuh di kandang lawan? Kemenangan krusial atas PSIM Yogyakarta baru saja kita amankan, dan atmosfer menuju gelar juara kini semakin mendidih. 3 langkah lagi, ya, tinggal 3 laga tersisa bagi skuad Maung Bandung untuk mengunci tahta dan mengangkat trofi BRI Super League musim ini. Kemenangan atas PSIM jelas menjadi suntikan moral yang masif, tapi perjuangan belum selesai. Untuk memastikan trofi kembali ke tanah Pasundan tanpa bergantung pada tim lain, Persib Bandung wajib melakukan satu hal, sapu bersih seluruh sisa laga dengan kemenangan. Lalu bagaimana jika di 3 laga krusial ini Persib sampai tertahan imbang? Tenang, asa juara itu masih terbuka lebar. Kalaupun ada hasil seri, Persib masih bisa berpesta di akhir musim. Dengan satu catatan penting, sang rival terdekat, Borneo FC, harus terpeleset dan menelan kekalahan minimal di 1 laga dari sisa laga mereka. Namun, hitung-hitungan di atas kertas tak akan pernah semudah realita di lapangan. Baik Persib maupun Borneo FC kini sedang menatap jalan terjal menuju tangga juara. Keduanya sama-sama ditunggu oleh tim-tim kuat yang siap menjegal ambisi mereka kapan saja. Mari kita bedah jadwal neraka yang menanti Pangeran Biru. Skuad asuhan kita akan dihadapkan pada ujian mental dan fisik yang luar biasa. Di depan mata, laga Super Big Match melawan seteru abadi Persija Jakarta sudah menanti. Bermain di Jakarta di bawah tekanan puluhan ribu supporter tuan rumah, Persib mau tidak mau, suka tidak suka, harus tampil Spartan untuk mencuri poin penuh. Tidak berhenti sampai di situ, Persib juga masih harus meladeni perlawanan sengit dari PSM Makassar. Juku Eja bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata, dan mereka punya rekam jejak merepotkan tim-tim papan atas. Setiap poin di 2 laga ini akan terasa seperti harga mati. Tapi tunggu dulu,
Tekanan ternyata bukan cuma milik kita. Borneo VC yang terus menempel ketat di klasemen juga harus melewati lubang jarum yang tak kalah mematikan. Pesut Etam dihadapkan pada dua laga yang sangat berat. Mereka harus bertarung habis-habisan melawan skuad mewah Bali United yang selalu haus kemenangan dan tim kuda hitam yang paling berbahaya musim ini, Malutu United. Dua tim ini jelas punya potensi besar untuk menghancurkan mimpi juara Borneo VC. Jika Borneo sampai goyah di salah satu laga ini, jalan Persib Bandung menuju tahta akan semakin mulus. Inilah fase paling mendebarkan di musim ini. 3 laga penentuan, adu mental, adu strategi, dan adu keberuntungan. Siapa yang paling konsisten, dialah yang akan tertawa di akhir musim. Kabar gembira datang dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan krusial 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta. Skuad Pangeran Biru tampil menggebrak sejak peluit awal dibunyikan. Dan terbukti, kita tidak butuh waktu lama untuk bisa menggetarkan jala gawang lawan dan menyerangkan gol semata wayang di pertandingan ini. Secara statistik dan penguasaan bola, Persib memang tampil dominan. Serangan demi serangan terus menekan pertahanan PSIM Yogyakarta sepanjang jalannya laga. Namun, di balik kemenangan ini, ada satu catatan tebal yang menjadi PR besar bagi jajaran pelatih. Penyelesaian akhir atau finishing masih menjadi masalah utama. Banyak sekali peluang emas yang terbuang sia-sia dan gagal dikonversikan menjadi gol. Satu hal yang cukup menjadi sorotan para bobotoh di laga ini adalah munculnya ego sektoral di area pertahanan lawan. Beberapa pemain, khususnya Berguinho dan Andre Jung, tampak masih memaksakan diri untuk mengeksekusi peluang sendiri. Padahal jika kita jeli melihat tayangan ulang, di sisi lain ada rekan setim yang berdiri jauh lebih bebas dan memiliki probabilitas mencetak gol yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, skema permainan Persib kali ini memang terasa agak menurun dan kurang mengalir jika dibandingkan dengan performa ciamik mereka di pertandingan sebelumnya saat melumat Bayangkara. Namun, kembali lagi pada filosofi dasar sepak bola. Pada fase genting menuju akhir musim seperti sekarang, bermain cantik atau mencetak selusin gol bukanlah hal yang paling utama. Yang paling esensial dan mutlak dibutuhkan adalah meraup 3 poin penuh. Dan itulah tugas yang berhasil diselesaikan oleh skuad Maung Bandung hari ini. 3 poin tetaplah 3 poin, seburuk apapun permainannya di atas lapangan. Lalu, bagaimana dampaknya pada tabel klasemen? Kemenangan ini otomatis membuat Persib kembali bernafas sedikit lega dengan melebarkan jarak menjadi 3 poin dari pesaing terdekatnya Borneo FC. Tapi, bobotoh tidak boleh lengah dulu. Borneo FC masih memiliki tabungan 1 pertandingan. Pesut Etam berpeluang besar untuk kembali menempel ketat perolehan poin Persib dengan syarat mereka harus mampu memetik kemenangan saat menjamu Persita besok, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026. Mari kita kawal terus posisi puncak ini. Pastikan kalian like dan subscribe agar tidak ketinggalan update klasemen dan analisis jelang laga pamungkas. Salam satu hati, hidup Persib! Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit